Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di atas tanah becek yang menghitam oleh tumpukan sampah. Udara lembab bercampur bau busuk menusuk hidung, namun lelaki tua itu tetap melangkah pelan, menyeret karung lusuh di punggungnya. Namanya Pak Darman, 62 tahun. Rambutnya sudah hampir sepenuhnya putih, matanya cekung, tapi langkahnya masih mantap meski dibantu tongkat kayu pendek di tangan kanan. Setiap hari sejak subuh, Pak Darman memunguti apapun yang bisa dijual dari tumpukan sampah di pinggiran kota Karangjati, kota yang mulai sibuk dengan pembangunan tapi melupakan mereka yang terpinggirkan. Hari itu sepi, hanya ada suara kaleng bergemerincing dari dorongan gerobaknya. Sesekali terdengar suara gagak bertengger di atas tiang listrik tua, mengawasi seperti penjaga kegelapan. Di antara plastik sobek dan kardus basah, ia melihat sesuatu. Awalnya ia kira itu boneka besar yang dibuang karena sudah rusak. Tubuhnya putih pucat, kotor, dan tergeletak tak bergerak. Namun ada sesuatu yang aneh. Langkahnya terhenti. Ia mendekat pelan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyibak plastik hitam yang menutupi sebagian tubuh itu. Astagfirullah. Ini orang. Gumamnya lirih. Wanita muda. Rambut panjang awut-awutan. Wajahnya tertutup lumpur dan luka lebam. Bajunya robek di beberapa bagian, penuh darah kering. Tapi yang paling membuat Pak Darman tak bisa bernapas sejenak adalah kenyataan bahwa dada wanita itu masih naik turun. Ia masih hidup. Ia mundur satu langkah, terpaku. Banyak pikiran berputar dalam kepalanya. Apakah ini jebakan? Apakah wanita ini korban kejahatan? Haruskah ia lapor? Tapi bagaimana jika ia justru disangka pelaku? Langit mendung kembali menggantung di atas kepala. Gerimis mulai turun. Wanita itu tetap diam, tak bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darman merasa tak tahu harus bagaimana. Pak Darman masih berdiri membeku di tengah tumpukan sampah, di antara bau busuk dan gerimis yang makin deras. Wanita itu tak bereaksi. Matanya tertutup rapat. Nafasnya pelan, tapi nyata. Entah sudah berapa lama ia terbaring di sana. Ya Allah, anak siapa kamu ini? Bisik Pak Darman pelan. Tangannya menyentuh bahu wanita itu, mencoba menggoyang perlahan. Tak ada respons. Tiba-tiba bayangan masa lalunya menabrak ingatan. Anak perempuannya, Sari, yang hilang bertahun lalu setelah merantau ke kota dan tak pernah memberi kabar. Wajah wanita muda di hadapannya memang bukan Sari, tapi entah kenapa hatinya terasa perih, seakan luka lama terbuka kembali. Pak Darman menghela napas panjang, lalu menarik ujung kain yang ia jadikan alas tidur di gerobaknya. Ia membungkus tubuh wanita itu dengan hati-hati, lalu menatap sekeliling. Tak ada orang. Dengan susah payah, ia mengangkat wanita itu ke dalam gerobaknya, menyingkirkan botol-botol plastik dan kaleng untuk membuat ruang. Hujan makin deras. Tubuh renta Pak Darman gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan akan apa yang baru saja ia lakukan. Ia mendorong gerobaknya perlahan, meninggalkan tempat pembuangan itu, melewati jalan sempit menuju gubuknya di tepi bantaran kali. Hatinya gelisah, pikirannya bercabang. Ia tahu ia tak bisa membawa wanita ini ke rumah sakit, tak punya uang, tak tahu prosedurnya, dan takut disangka macam-macam. Sesampainya di gubuk, ia membaringkan wanita itu di atas tikar tua. Ditariknya selimut tipis yang sudah bolong-bolong. Lalu diambilnya kain lap untuk membersihkan lumpur dari wajahnya. Dahi wanita itu luka. Di pipinya ada lebam biru keunguan. Di pergelangan tangan, bekas tali. Tubuh Pak Darman kaku seketika. Siapa yang tega melakukan ini? Pikirnya. Tak lama kemudian, wanita itu mengerang pelan. Matanya masih tertutup, tapi tubuhnya bergerak sedikit. Pak Darman buru-buru mengambil mangkuk berisi air dan kain basah. Tenang, nak, kau aman sekarang, bisiknya lirih, walau hatinya tak yakin pada ucapannya sendiri. Namun satu hal pasti, hidup Pak Darman tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam itu panjang. Hujan berhenti. Tapi gemuruh angin masih menggoyang atap seng rumah Pak Darman yang sudah berkarat dan bocor di beberapa sisi. Di dalam gubuk, Pak Darman duduk gelisah di sudut ruangan,
Sementara wanita muda itu masih terbaring tak sadar. Wajahnya kini lebih bersih meski lebam-lebamnya belum hilang. Pak Darman menatap tubuh yang lemah itu. Ia belum tahu siapa wanita itu. Tak ada identitas, tak ada tas, bahkan sepatu pun tidak. Ia sempat berpikir, mungkinkah wanita ini dibuang? Disiksa? Atau mungkin pelarian dari sesuatu? Tiba-tiba, wanita itu menggeliat pelan. Bibirnya bergetar. Lalu sepasang mata terbuka dengan perlahan. Mata yang kosong dan takut. Di mana ini? Suara pelan dan parau. Nyaris tak terdengar. Pak Darman langsung mendekat. Menunduk rendah agar terlihat tidak mengancam. Kau di tempat yang aman. Nak, jangan khawatir. Aku yang temukan kau di tempat sampah tadi siang. Kau pingsan, tak bergerak. Aku kira kau sudah meninggal. Wanita itu mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemah. Pandangannya menyapu sekeliling, lalu menatap Pak Darman dengan curiga. Kau siapa? Tanyanya. Napasnya masih tersengal. Namaku Darman. Aku pemulung. Kau tak perlu takut. Aku hanya ingin menolong. Jawabnya dengan tenang. Namun yang didapatnya hanya diam. Wajah wanita itu menegang. Tangannya meremas kain tikar. Dan air mata mulai mengalir tanpa suara. Aku harus pergi, katanya terbata. Tunggu, kau belum kuat jalan. Siapa namamu? Keluargamu di mana? Wanita itu hanya menatap ke bawah. Hening beberapa detik. Sebelum akhirnya ia berbisik lirih. Namaku Rani. Pak Darman mengangguk. Baik, Rani. Kau bisa tinggal di sini dulu. Setidaknya sampai kau pulih. Aku tak akan tanya lebih dari itu. Namun sebelum percakapan berlanjut, terdengar suara sepatu dari luar. Langkah kaki cepat dan berat di jalan setapak yang becek. Lalu, ketukan keras di pintu seng rumah Pak Darman. Duk, duk, duk. Pak! Ada yang lihat cewek aneh nggak di sekitar sini? Yang luka-luka. Mungkin kabur dari. Suara itu terdengar tak ramah. Pak Darman mematung. Sementara di sudut ruangan, wajah Rani langsung pucat. Ia menahan napas. Matanya melebar. Aku mohon jangan bilang siapapun aku di sini. Bisiknya panik. Pak Darman berdiri. Tubuhnya bergetar. Ia menatap pintu. Ketukan itu terdengar lagi. Makin keras. Pak, buka pintunya. Ini penting. Pak Darman berdiri terpaku. Suara ketukan di pintu seng rumahnya makin menggema. Memecah kesunyian malam yang seharusnya tenang. Tubuhnya tegang. Tangannya menggenggam tongkat kayu erat-erat. Sementara itu, Rani merapat ke dinding. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar hebat seperti terkena demam. Ia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Berusaha keras menahan napas. Pak, kami nggak akan lama. Cuma nanya aja. Tadi ada laporan cewek luka-luka lari ke arah sini. Teriak suara di luar. Darman menelan ludah. Ia tahu, suara itu bukan polisi. Logatnya terlalu kasar, terlalu ringan menyebut, laporan. Mereka seperti preman. Atau lebih buruk, pengejar. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke pintu, menatap Rani sekilas yang kini memohon dengan mata merah basah. Kalau mereka tahu aku di sini, aku bisa mati, Pak. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Darman menarik napas panjang, lalu membuka pintu pelan. Di luar, dua pria berdiri di bawah cahaya bulan yang suram. Satu berbadan tinggi besar dengan jaket kulit. Satunya lagi kurus dengan tatapan liar. Wajah mereka asing, bukan orang kampung sini. Pak, tadi kami lihat ada cewek lari ke arah sini. Luka-luka. Kecil. Cantik juga sih. Dia kabur dari tempat kami rawat. Gitu deh. Ujar si kurus, menyeringai sinis. Darman memasang wajah kebingungan. Berusaha tetap tenang. Cewek luka-luka? Saya dari tadi di sini aja. Nggak lihat siapa-siapa. Di daerah sini juga jarang ada orang lewat malam-malam. Mereka saling pandang. Si besar mendekat, menatap Darman dari atas ke bawah. Ini rumahnya siapa, Pak? Rumah saya.
Saya tinggal sendiri. Saya cuma pemulung, jawabnya sambil menunjukkan karung dan tumpukan botol di dekat pintu. Mata si kurus menyapu ruangan. Hampir saja ia melihat ke sudut tempat Rani bersembunyi. Kalau saja tikar tak menutupi pandangan. Gumamnya ragu. Kalau bapak lihat cewek itu, bilang ya, dia bisa nularin penyakit kalau nggak ditangani. Bahaya juga buat orang tua kayak bapak. Ucapan itu terdengar seperti ancaman. Pak Darman mengangguk cepat, menunduk sopan. Iya, kalau saya lihat, saya lapor. Mereka akhirnya mundur, tapi sebelum pergi, si kurus berbalik. Ngomong-ngomong, Pak, cewek itu mungkin kelihatannya korban, tapi kadang yang kelihatan lemah justru paling bahaya. Pak Darman hanya terdiam. Pintu ditutup perlahan. Begitu suara langkah mereka menghilang, Rani terisak keras. Tubuhnya limbung, dan ia bersandar di dinding. Terima kasih, bisiknya. Pak Darman tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu. Di hatinya, ada dua rasa bersaing, rasa kasihan, dan rasa takut. Pagi menyusup pelan ke sela-sela dinding anyaman bambu yang mulai lapuk. Embun menetes dari atap bocor, membentuk genangan kecil di pojok ruangan. Bau tanah basah masih terasa. Tapi pagi itu, suasana rumah Pak Darman lebih sunyi dari biasanya. Rani duduk bersandar di dinding. Tubuhnya dibalut selimut tipis yang kini sudah kotor dan sobek. Matanya sembab, rambutnya awut-awutan, dan luka di pelipisnya belum sepenuhnya kering. Tapi ia sudah tak menangis. Yang tersisa hanya sorot mata kosong, seperti orang yang telah kehilangan arah. Pak Darman menuang air panas dari ceret ke dalam 2 gelas plastik. Ia menyodorkannya ke arah Rani. Tehnya pahit, nggak ada gula. Maaf ya, cuma ini yang ada. Rani mengangguk pelan. Ia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Setelah beberapa saat hening, Pak Darman akhirnya angkat bicara. Kalau kau siap, mungkin kau bisa ceritakan sedikit. Siapa yang kejar kamu malam itu? Mereka siapa? Rani terdiam lama. Matanya menerawang jauh, seolah sedang bertarung dengan ingatannya sendiri. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Aku kerja di kota, di tempat hiburan malam. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Bosku, dia bukan sekadar pemilik tempat itu. Dia juga perdagangkan orang. Pak Darman terkejut, tapi tak menyela. Awalnya kami dijanjikan pekerjaan, gaji, tempat tinggal. Tapi begitu masuk ke dalam, semuanya berubah. Kami dikurung. Kalau ada yang melawan, dipukul, bahkan dijual. Matanya berkaca-kaca. Tangannya mencengkeram gelas teh yang sudah dingin. Aku coba kabur 2 kali. Gagal. Tapi malam itu, aku lompat dari mobil saat mereka pindahin kami ke tempat lain. Aku lari tanpa alas kaki, sampai ke tempat sampah itu. Lalu, aku nggak ingat apa-apa lagi. Pak Darman mengusap wajahnya. Dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang gadis muda bisa mengalami neraka seperti itu, dan bisa terdampar di rumahnya. Apa mereka akan terus cari kamu? Tanyanya pelan. Rani mengangguk. Mereka selalu cari. Kalau mereka dapat aku lagi, aku pasti nggak akan hidup lama. Hening kembali mengisi ruangan. Lalu, tiba-tiba, suara gaduh dari luar. Suara anak-anak berlarian. Pak Darman! Pak Darman! Teriak seorang bocah dari luar. Pak Darman buru-buru keluar, dan melihat beberapa anak kampung berkerumun sambil menunjuk-nunjuk ke arah jalan tanah tak jauh dari sana. Ada mobil hitam. Pak? Nanya-nanya soal orang aneh yang masuk kampung sini semalam. Darah Pak Darman langsung terasa dingin. Ia menoleh ke arah Rani yang mengintip dari balik pintu. Wajah gadis itu pucat. Mereka datang lagi. Malam turun dengan gelisah. Angin berhembus kencang di sekitar pondok tua Pak Mursid yang tersembunyi di balik rimbun bambu. Di dalam, suasana hening namun tegang. Pak Darman duduk di sudut ruangan, lututnya dibebat kain. Rani di sebelahnya, tangan gemetar menggenggam cangkir air panas yang terus bergetar.
Pak Mursid berjalan mondar-mandir di depan mereka. Wajahnya penuh pikiran. Kalian tak bisa bertahan begini terus, kata Mursid akhirnya. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya jaringan dan uang. Kalau hanya mengandalkan hutan ini, cepat atau lambat mereka akan temukan kita. Pak Darman mengangguk pelan. Makanya aku minta bantuanmu. Kau bilang kau punya teman yang sering bantu korban kekerasan. Yang punya akses ke LSM, ke media. Mursid menatap Darman tajam. Aku punya. Tapi begitu kita buka mulut, semua akan terbuka. Mereka bisa balas. Bisa bunuhmu. Bisa seret Rani kembali. Rani menunduk. Suaranya lirih. Kalau aku diam, akan ada gadis lain yang masuk perangkap itu. Akan ada lebih banyak yang hancur. Diam. Lalu Pak Mursid mengangguk pelan. Besok pagi, kita ke kota. Aku punya kenalan di organisasi perlindungan perempuan. Tapi kita harus hati-hati. Mereka mungkin sudah pasang mata di terminal dan jalan utama. Pagi harinya, dengan menyamar sebagai rombongan pemulung, Pak Mursid, Darman, dan Rani menuju kota kecil di sebelah desa. Jalanan sepi, tapi hati mereka penuh ketegangan. Mereka tiba di sebuah rumah kecil bercat biru, tampak sederhana, tapi dengan plang kecil bertuliskan, Pusat Konsultasi dan Advokasi Perempuan Suara Hati. Di dalamnya, seorang wanita paruh baya menyambut mereka. Dialah Bu Elza, pengurus lembaga tersebut. Begitu mendengar cerita Rani, ekspresi wajahnya berubah tegas. Kalau apa yang kamu bilang ini benar, kita bisa bantu laporkan ke polisi dan menghubungi wartawan. Tapi, kamu harus siap bersaksi. Rani menatap Bu Elza. Matanya tak lagi ragu. Aku siap. Sementara itu, di desa, dua pria dari SUV hitam kembali lagi. Kali ini mereka tak menyamar. Mereka datang ke rumah kepala desa, menyerahkan selembar foto Rani, dan berkata, anak ini lari dari tempat rehabilitasi. Dia gangguan jiwa. Keluarganya minta dia dijemput. Kepala desa mengernyit curiga. Tapi sebelum ia bertanya lebih jauh, warga berkerumun, dan Pak Darto, seorang tetua kampung, menyela. Saya tahu anak ini. Dia ditemukan Darman. Dan yang gangguan jiwa itu kalian. Kalau berpikir kami akan dia melihat kejahatan. Orang-orang mulai berani bicara. Desas-desus mulai menyebar. Wajah dua pria itu menegang. Dan tanpa mereka tahu, diam-diam, kamera wartawan dari salah satu media lokal sudah mengarah ke mereka dari balik pohon. Hari itu, langit mendung menggantung di atas kota. Di kantor, Suara Hati, Rani duduk di sebuah ruangan kecil bersama Bu Elza dan dua petugas hukum dari unit perlindungan perempuan. Suaranya pelan, namun setiap kata mengandung luka dan kebenaran yang menohok. Aku dijual oleh orang yang aku kira keluarga sendiri. Mereka bilang aku akan kerja sebagai penjaga toko, tapi begitu sampai di kota, aku dikunci di rumah sempit. Ada pria-pria datang silih berganti. Aku dipaksa, dipukuli, dan kalau menolak, mereka ancam akan bunuh. Tangis tak tertahan. Tapi Rani tidak menutupi wajahnya. Ia membiarkan rasa sakit itu terbuka, menjadi bukti. Sementara itu, di tempat lain, video kesaksian Rani yang telah direkam Bu Elza dan timnya mulai tersebar di media sosial. Diunggah oleh akun jurnalis lokal, cuplikan wajah Rani yang berkata, "Aku bukan boneka. Aku manusia," langsung menyentuh hati ribuan netizen. Komentar demi komentar mengalir. Tagar keadilan untuk Rani mulai viral. Bahkan beberapa stasiun televisi nasional mulai membahas kasus tersebut. Di desa, para warga yang sebelumnya diam, kini mulai bicara. Pak Darto dan pemuda desa menggalang tanda tangan untuk mendukung pengusutan tuntas. Mereka mendatangi kantor polisi, membawa bukti video dua pria misterius yang sering mondar-mandir mencurigakan. Tak lama, polisi dari kota datang menyelidiki. Berdasarkan laporan warga, kesaksian Rani, dan data dari Suara Hati, mereka menggerebek sebuah rumah kosong di pinggir kota yang ternyata markas jaringan perdagangan perempuan. Di sana, ditemukan dua gadis muda lain,
yang selama ini juga hilang tanpa jejak. Pak Darman, duduk di beranda kantor LSM, memandangi berita itu di ponsel tua yang dipinjami Bu Elza. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, dari sebuah tumpukan sampah, ia menemukan bukan sekadar seorang gadis, tapi sebuah alasan untuk melawan ketidakadilan. Rani mendekat perlahan, duduk di sampingnya. Bapak yang pertama anggap aku manusia, bukan barang buangan. Pak Darman hanya tersenyum, suaranya parau. Karena aku tahu rasanya, dianggap tak berarti. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap dua pria yang mengejar Rani. Salah satunya ternyata anak orang terpandang yang terlibat jaringan gelap. Kasus itu meledak. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa menutupi. Beberapa bulan telah berlalu sejak kisah Rani mencuat ke publik. Desa kecil yang dulu sunyi kini menjadi saksi perubahan. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik ketakutan dan rahasia kelam, kini ramai dengan harapan dan semangat baru. Rani duduk di ruang kelas kecil yang dibangun oleh lembaga Suara Hati. Ia tersenyum saat mengajari anak-anak desa membaca dan menulis. Dari gadis yang pernah pingsan di tempat pembuangan sampah, kini ia menjadi simbol keberanian dan kebangkitan. Pak Darman datang membawa beberapa kantong plastik berisi barang rongsokan. Tapi kali ini, wajahnya cerah dan tenang. Lihat, Rani, aku dapat beberapa barang bagus hari ini, katanya sambil tertawa kecil. Rani membalas, Bapak, aku mau ikut bantu di sini. Aku mau jadi guru, supaya gadis lain gak pernah merasakan seperti aku dulu. Pak Darman mengangguk penuh bangga. Itu janji yang baik. Kau bukan boneka. Kau pejuang. Di balai desa, warga berkumpul merayakan keberhasilan mereka menolak kejahatan yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya kota dan hutan. Kepala desa memberikan pidato, menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk menjaga keamanan serta saling melindungi. Rani berdiri di samping Pak Darman, menyadari bahwa dirinya kini bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.